Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam, kita memiliki pedoman hidup, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah termasuk ibadah. Dengan Al-Quran inilah hidup kita menjadi lebih terarah dan berada di jalan yang benar. Selain mengarahkan kita ke jalan yang benar, Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan bagi yang membacanya. Berikut ini adalah 17 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang penting untuk kita ketahui. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Keutamaan yang pertama adalah sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayah Imam Bukhari. Yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW yaitu, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayah Imam Tirmizi. Lalu yang ketiga adalah keutamaan membaca Al-Quran, menghafalnya dan pandai membacanya. Sabda Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayah muttafaq alaih. Lalu yang keempat adalah yang mahir membaca, dia akan bersama malaikat dan yang terbata-bata menjadi 2 pahala. Sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran telah mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka ia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala ini salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya. Lalu yang kelima adalah pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota yang bercahaya, yang sinarnya bagaikan sinar matahari yang dikarenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semua itu? Dijawab, karena anaknya telah membawa Al-Quran. Hadis riwayah Imam Hakim. Yang keenam adalah Al-Quran memberi syafaat kepada ahlinya di akhirat. Sabda Nabi Muhammad SAW yaitu, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Hadis riwayah Imam Muslim. Dan pada sabda beliau Nabi Muhammad SAW, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayah Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Yang ketujuh adalah pahala bagi orang yang berkumpul
membaca, dan mengkajinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan mendapatkan ketenangan, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk dan seisinya. Hadis riwayah Imam Abu Daud. Lalu yang kedelapan adalah dapat menenteramkan hati. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Lalu yang kesembilan adalah dapat menyembuhkan penyakit. Hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obat, madu dan Al-Quran. Hadis riwayah Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Mas'ud. Yang ke-10 adalah membaca Al-Quran dikaruniai akan hatinya dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipeliharanya dari kegelapan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maksudnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Lalu yang ke-11 adalah membaca Al-Quran memperoleh kemuliaan dan diberi rahmat kepada ibu bapaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya atau mahkota lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu, dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini atau Al-Quran? Hadis riwayah Imam Abu Daud. Yang ke-12 adalah membaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam syurga. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayah Imam Ahmad. Lalu yang ke-13 adalah membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayah Imam Tirmizi. Yang ke-14 adalah orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayah Imam Abu Daud. Lalu yang ke-15 adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya. Lalu yang ke-16 adalah Al-Quran adalah cahaya di tengah kegelapan. Sabda Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayah Imam Baihaqi. Kemudian yang ke-17 adalah Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau SAW ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, mereka adalah Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khusus. Hadis riwayah Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah.
Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah mengenai 17 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang penting untuk diketahui. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran serta mengamalkannya, dan semoga kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.